Sama seperti kita mimpi buat mandi misalnya, mimpi buat mandi, wajib mandi di siang hari, mau sholat, kemudian mandi wajib, masukkan masukkan air misalnya. Kalau bikin itu batal, dan mandinya mandi dalam syariat. Berbeda kalau kita mandinya karena apa? Pengen kerja atau pengen mengandung, ngilangi bau badan kita, masukkan air batal. Sama seperti umur, kalau tujuan berwudu yang 1, 2, 3, ya itu gak batal. Kalau kosong udah sengaja ada sedikit apa bau. Tapi kalau umur bisa doang, pengen negeri dulu doang, masukkan, ya batal. Meskipun tidak sengaja, jadi kita harus hati-hati memang, ya, ketika kita dalam keadaan puasa, hati-hati. Jadi jangan sembrono ya. Kemudian wala bibal riki tohiri kholisi, dan tidak membatalkan puasa dengan sebab menelan ludah yang suci, kholisi yang murni, mimba dini dari mulutnya, wa in akhrajahu ala lisani, walaupun telah keluar dari lisannya, dari lidahnya. Ya, tadi begini, kita kan dalam puasa itu biasanya produksi air liur, air hujan terus susah. Maka boleh kita minum atau kita tolong air hujan, boleh, selama ludah tersebut masih suci, tidak bercampur dengan najis seperti darah misalnya. Yang kedua, masih kholis murni, tidak bercampur dengan benda-benda sisa-sisa makanan. Ya. Kemudian yang ketiga, belum sampai keluar dari batas mulut. Kalau udah keluar di bibir, nah kelihatan sendiri kita kalau kita keluar lagi, batal. 3 syarat ini, kemudian kita keluar udah kita dalam puasa atau batal. Ya, jadi ya jangan bikin dulu kan tawanannya udah, karena kita yakin udah ini ya tapi suci dari najis dan bersih dari benda sisa makanan, kemudian belum keluar dari batas di mulut kita. Kalau masih selama di mulut kita nih, nah silakan ada kepada ketua lagi. Ya. Iya. Tapi kalau itu kalau dia berada di batas zahir di sini, zahir. Kalau dia batas zahir, itu telan batal. Tapi kalau masih jauh batin, ya di bawah lagi, maka tidak batal. Cuma kata Imam Ghazali, kalau di zahir sulit untuk dikeluarkan. Ini ada dari daerah udah di sini, kalau kita keluar susah-susah. Keluar juga, tiba-tiba ke dalam. Nah, batal enggak? Enggak batal. Gitu ya. Cuma kalau udah di mulut, mudah untuk dikeluarin, jangan telan, betul batal. Kalau keluar, dikeluarin. Gitu ya. Ini ya, jadi itu berbeda dengan mudah jadinya. Ya, kalau mudah kan dia keluar dari tubuh kita dari musim-musim keluar. Kalau reak, pada sini, nih dari sini. Dari kita punya orang sini kotoran, makanya nyambung ke kotoran sini dia. Jadi kalau kita apa nih air kita untuk minum, dia lari sini larinya terbawakan. Maka itu benda yang berbeda dengan air liur. Jadi kalau kita sengaja menurutnya udah di daerah mulut, ya maka batal. Tadi kan udah jam tadi siangan gitu ya jam 8 dah. Kalau udah terbit matahari, kalau mengatakan boleh.
jelas lebih bagus habis sahur masuk gigi bisa nunggu beberapa menit daripada ada tuh itu lebih aman ya. Ayo satu Jadi masalah yang sandi yang kedua masalah jima. Masalah jima di sini kan orang yang sudah melakukan persetubuhan. Yang saya tanyakan, ya mau mungkin kena manten baru bulan kayak sekarang nih, rame ini kan bersenang-senangnya, bercanda, bersenang-senang, kemudian tidak melakukan persetubuhan, cuman akhirnya keluar mani. Yang Anda tanyakan itu ibaratnya sama dengan yang melakukan jima apa yang seperti keluar mani tapi tidak berjima. Yang Anda tanyakan di apa itu tadi apa? Hukumannya sama dengan orang yang berjima. Sama atau tidak? Keluar canda doang. Jadi selain daripada berjima yang sempurna, ya selain berjima sempurna itu juga ada takaruf, ya seperti beristinta misalnya, bersenang dengan anak istri misalnya, kan ada pola kunani namanya kaum perempuan masing-masing misalnya, nah itu kunani, ya maka terbatal puasanya, tapi tidak kena takaruf. Nah, yang karena hukum itu adalah melakukan perbuatan jima yang sempurna, nah, gitu ya, amdan kalimat mutal, dan bukan kedua-duanya kena apalnya, cuma satu orang, sahabat laki-laki, suaminya, dan juga sebenarnya ada masyarakat, ya. Satunya seperti itu adalah laki-laki. Kenapa perempuan tidak kena kafarat jima? Karena kalau perempuan batalnya sebab kemasukan benda dunia. Itu zakat laki-laki benda dunia. Ketika kemasukan dalam haji maka batal. Nah, gitu ya. Kalau laki-laki, kenapa dia kena jima? Karena batalnya sebab jima. Sebab jima, maka dia kena kafarat jima. Meskipun yang ngajak ini bukan adalah istrinya, ya. Maka yang kena tanggung jawab adalah laki-laki. Banyak hati-hati dari itu. Ya, Kalau tidak melakukan tapi keluar jabat senang-senang keluar enggak kena. Enggak. Cuma nanti batal Puasanya.